Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qail akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, para direksi, staf dan karyawan Rumah Sakit Zainul Abidin, para dokter, para medis, para pasien dan keluarga serta kerabat, hadirin dan hadirat sekalian yang mendengarkan siaran dari tausiah zuhur ini. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala dan keberkahan di dalam umur, dalam rizki, yang keberkahan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Karena itu di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami bukakan ke atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa bukanlah zat dari rizki, bukan dari sisi materi, tetapi dari sisi keberkahan. Maka terlihatlah negeri-negeri Islam, walaupun sebahagian besarnya efek dari penjajahan bangsa Eropa yang merasa diri paling berperadaban di dunia, peradaban dari hasil menjarah harta kekayaan negeri lain, yang sekarang menggaung-gaungkan kesetaraan gender ketika mereka dulunya yang memperbudak para wanita di negeri-negeri jajahan, menyebabkan umat Islam terpuruk di dalam kemiskinan. Tapi luar biasanya kemiskinan mereka itu disikapi dengan kebahagiaan. Mereka tetap saling peduli dan saling berbagi. Mereka orang yang paling banyak memberikan donasi. Maka ketika diinventarisir negeri, komunitas, suku dan agama yang paling dermawan, mereka dapatilah bahwa umat Islam itu adalah yang paling berdermawan di seluruh dunia. Dan itu tidak aneh. Ketika kedermawanan itu diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang secara pertimbangan apapun merupakan yang paling berhak menjadi orang yang paling kaya secara materi. Beliau bisa menjadi lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bisa lebih berkuasa daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau bisa lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi beliau tampil dalam kesederhanaan, seolah-olah ingin menanamkan di dalam benak setiap umat bahwa yang mendatangkan kenyamanan hidup dan kebahagiaan tidak melulu pada materi, tetapi pada sisi manfaat yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 2 hari yang lalu saya sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Aceh, singgah di Langsa karena anak kebelet mau buang air kecil, air besar. Ditunjuklah ke tempat ruang kakusnya. Kita mungkin tidak familiar dengan kata kakus sebab sudah lebih akrab dengan kata-kata toilet. Maklumlah pakai bahasa sendiri itu dianggap pelecehan.
Makanya sebutan pembantu itu melecehkan, harus disebut asisten. Jadi tidak boleh pembantu rumah tangga, harus asisten rumah tangga. Padahal kita buka kamus bahasa Inggris, arti asisten itulah pembantu. Inilah negeri yang paling tidak menghargai bahasanya sendiri. Setelah bersumpah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia dianggap sebagai pelecehan. Saya ke toiletnya, 3 ruangan hanya ada bak air tanpa ada kakus. Sampai saya menanti, satu ruangan itu terdengar suara seorang bapak-bapak dengan anaknya yang sedang dimandikan. Berselang beberapa saat beliau keluar. Ketika saya sedang membersihkan lantai pekarangan luarnya itu karena sedikit kotor dengan jejak kaki manusia. Dan itu juga menjadi masalah bagi kita. Banyak orang yang masuk kakus hanya sekedar buang hajat dan kotoran-kotoran yang lain, puntung rokok dan lain sebagainya. Dan merokok itu pun menjadi sebuah budaya baru di negeri kita. Sampai perusahaan sekelas Haji Muhammad Sampurna pun harus buka cabang di Aceh. HM Sampurna, Haji Muhammad Sampurna, buka cabang di Aceh, saking banyaknya laku rokok. Dalam perjalanan saya macet kemarin itu di Stabat, melihat sebuah angkutan umum, anak kecil dalam keadaan gerah didudukkan di atas sandaran kursi, masih bayi di bawah 2 tahun. Ketika sopir yang mengemudikan bus itu merokok dan orang laki-laki di belakang merokok. Mungkin saya pikir yang merokok ini tidak perlu harus bertanggung jawab, toh itu juga bukan anaknya. Tapi ketika singgah di sebuah masjid untuk sholat, saya parkirkan kendaraan tepat di depan seorang bapak-bapak yang sedang menjaga bayinya sambil beliau sendiri yang merokok, bukan bayinya. Bayangkan bayinya sendiri dan beliau merokok dengan santai. Saya foto, sengaja saya berhenti sedikit lama untuk mengambil momen yang tepat ketika beliau, Hanjit Abugah beliau mudah-mudahan, ketika dia sedang menghisap rokok. Saya dapatkan foto di momen yang tepat, lalu saya unggah ke media sosial. Termasuklah di ruang-ruang kakus tersebut banyak yang merokok. Maka saya perhatikan lantai agak sedikit kotor dengan jejak-jejak kaki orang yang lewat. Dan saya dibiasakan oleh didikan ibu saya untuk menjadi orang yang bersih. Jadi melihat walaupun itu ruang publik ada petugasnya, saya tidak tahan, saya ambillah pelnya, saya coba membersihkan. Keluarlah bapak itu dengan anaknya, dia pakaikan baju anaknya, sambil terlibat diskusi. Anaknya menyatakan diri sudah lapar perlu makan, dan bapak ini menyatakan sebentar nak, ayah cari uang sedikit lagi. Kita baru punya uang 5.000 katanya. Saya pakai celana panjang, saya pakai kain sarung cuma di Aceh saja. Kata tebik lu Aceh ijazah kerung tepo, angkupiah anak mau tahu. Pakai baju oblong, tidak pakai peci. Saya dengarlah diskusi yang luar biasa menghenyak perasaan. Anaknya ini lapar sudah sekitar menjelang sholat isya, belum makan, dan ayahnya baru punya uang cuma sekedar 5.000 rupiah. Begitu pakaian anaknya selesai dipakaikan, beliau menghadap saya. Pak, beliau tidak panggil saya Ustadz karena enggak terlihat tanda-tanda Ustadz di wajah. Biar saya saja. Saya bersikukuh untuk melanjutkan pekerjaan dan beliau pun bersikukuh. Saya pikir memang itu pekerjaan beliau. Rupanya beliau juga orang yang mempunyai pendidikan yang bagus. Melihat ada orang yang bukan itu pekerjaannya melakukan, beliau pun merasa terpanggil untuk ikut melakukan. Maka beliau bersihkan. Saya dampingi anak saya ke kakus sampai selesai buang air besar. Saat keluar, sambil berjalan keluar terlibatlah diskusi. Saya tanya beliau di mana. Rupanya dulu beliau pernah tinggal di Banda Aceh di Perumnas yang di Ujung Bate. Saya katakan saya di Kota Madia Cetkeung. Oh, tetangga saya katanya. Maka saya ajak beliau, Pak, kita ke mobil sebentar. Begitu sampai ke mobil, karena saya tidak bawa uang di kantong baju dan celana, saya minta istri berikan selembar uang. Istri bertanya kenapa? Saya pikir oleh istri saya dirampok oleh bapak ini. Enggak, saya mau bersedekah pada bapak ini. Saya berikanlah sedekah. Untuk ukuran seperti saya itu sudah sangat besar, 100.000 rupiah. Makanya saya tidak pernah bersedekah yang 1.000, 2.000 di pinggir jalan dan di warung-warung kopi. Orang yang minta sedekah bukan orang yang patut diberikan sedekah, tapi banyak orang yang tidak minta sedekah, tapi mereka yang paling layak untuk kita berikan. Maka saya anggap saja itu akumulasi dari sedekah 1.000 selama 100 hari saya berikan kepada beliau. Apa yang terjadi?
Malamnya saya nginap di kampung mertua, Gelumpang Minyu. Jam 11 saya berangkat ke Banda Aceh. Ada pengajian asar di PT SAI dan ada pengajian maghrib di Masjid Blang Oi. Begitu berjalan, memang dari malamnya ketika lewat Luk Sukun saya serahkan mobil disetir oleh istri, maka istri harus punya kemampuan sampingan untuk memurahkan biaya perjalanan. Begitu lewat Luk Semawe, istri bertanya, "Bang, ini ada lampu yang berkedip-kedip." Mobil saya itu pakai teknologi i-stop, maka tidak saya belikan Avanza karena Avanza nggak ada i-stopnya. Ada second pokoknya bercanggih gitu ya. Itu yang penting baru ada bengai-bengai. Saya bilang ini paling baterainya. Karena saya mengantuk, saya tidur. Begitu siang jam 11 itu melanjutkan ke Banda Aceh, ternyata bukan hanya i-stopnya, termasuk gambar baterainya menyala merah. Ini pasti dinamo casnya tidak berjalan. Saya pikir selama mobil tidak nyala listrik apa-apa sampai ke Banda Aceh. Lewat pasar Berenun, teringatlah saya, kalau hanya sekedar dinamo cas atau mungkin ada yang longgar pada baterai, kenapa tidak saya periksa di tukang dinamo? Berhenti dekat SPBU Berenun. Saat diperiksa, apa yang terjadi? Ternyata tali kipas sudah hilang. Tali kipas sudah putus. Dia tanya, "Ini kapan putus Pak Ustadz?" Wallahu alam, saya katakan, karena tali kipas pun nggak melapor ke saya waktu putus. Yang pasti lampunya sudah menyala dari tadi malam. Kata tukang servis dinamo ini, nggak mungkin Pak Ustadz, nggak mungkin baterainya ini, nggak mungkin tali kipas ini putus dari Luk Semawe, karena dengan kondisi tali kipas yang putus, maka water pump tidak akan bekerja, mesin akan overheat, apalagi dengan kecepatan di atas 80 km per jam dengan jarak yang sekian jauh. Enggak mungkin. Mungkin pokoknya kalau genyal. Maka dicobalah perbaiki. Saya coba telepon mekanik yang lain, apa mungkin lanjutkan perjalanan dari Berenun ke Banda Aceh dalam keadaan tanpa ada tali kipas. Saya sangat riskan Pak Ustadz. Itu akan terjadi overheat yang sangat parah. Baru saya berpikir, ya Allah, kenapa bisa terjadi keajaiban dari Luk Semawe sampai ke Brunun dalam keadaan tanpa tali kipas dan mobil normal saja. Tiba-tiba saya teringat, jangan-jangan sedekah yang 100.000 untuk Bapak tadilah yang telah menyelamatkan saya. Maka saya teringatlah kepada hadis Nabi, "Hassinu amwalakum bizzakah." Peliharalah harta kalian dengan menunaikan zakatnya. Wadawu mardakum bis sadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru', dan hadapilah gelombang-gelombang bala dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi sebuah anomali sebelum Covid yang lalu. Seorang kerabat tinggal di Sumatera Utara. Beliau sakit, dirawat di sebuah rumah sakit. Karena memang kerabat dekat, orang tua saya mengajak untuk menjenguk beliau. Karena saya sedang penuh kegiatan, saya minta izin, yang berangkat hanya orang tua saya. Begitu pulang, beliau bercerita, ternyata kerabat yang dijenguk ini, setiap orang yang datang menjenguk beliau, beliau yang bersedekah kepada orang yang menjenguk, bukan yang menjenguk bersedekah kepada beliau. Jadi karena orang tua saya dari Banda Aceh menjenguk ke sana, setiap anggota rombongan orang tua saya itu dapat sedekah 1 juta rupiah. Mendengar jumlah sedekah tersebut, saya menjadi menyesal tidak jadi menjenguk beliau. Bayangkan orang yang sedang sakit bersedekah kepada orang yang menjenguk, sedangkan kondisi kita adalah yang menjenguk bersedekah kepada orang yang sedang sakit. Ini bukan menggugat orang yang datang menjenguk untuk memberikan sedekah, tetapi memberikan motivasi bagaimana ada orang yang mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Maka beliau tidak berselang lama kembali sembuh, dan beliau punya aktivitas di bidang akrobat, main-main akrobat, satu keluarga. Beliau main di bidang tersebut. Dan ini hal-hal yang luar biasa, justru diamalkan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu agama, dengan pengajian. Beliau main akrobat, main debus dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebuah pemandangan yang kita lihat langsung dan kita alami memberikan nasihat lebih baik daripada 1000 orang ustadz.
Maka saya mengalami kasus-kasus yang luar biasa dampak dari kita bersedekah, dan terlalu banyak untuk diceritakan kembali. Luar biasa. Saya teringat bagaimana terselamatkan dari musibah karena doa-doa dalam perjalanan, dan itu terlalu banyak untuk diceritakan kembali. Salah satunya saja sebagai penutup dari pertemuan kita di hari ini. Sekitar 2018 saya sedang mengambil mata kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis. Ketika pagi itu akan ujian, saya keluar dari tempat tinggal saya di Kota Madiacet Keeng menuju ke Oleh Karing untuk ngopi lebih dahulu. Maklumlah orang Aceh, je kupi ngak bek pungo supaya waras. Dengan kecepatan kira-kira 60 sampai 80 km per jam, tiba-tiba dari sebuah lorong keluarlah nyelonong satu kendaraan sepeda motor tanpa babi ibu. Dari jarak kurang 40 meter, kurang 20 meter. Akhirnya saya coba menekan rem kiri dan kanan sekaligus. Dan ingat, fungsi rem itu bukan untuk menghentikan laju kendaraan. Fungsi rem hanya untuk menghentikan putaran roda. Roda berhenti berputar tapi kendaraan tetap melaju. Ada gaya sentrifugal, ada momentum namanya. Dia tetap melaju dan berhenti tepat ketika menabrak bagian tengah kendaraan yang sedang keluar. Pengemudinya terpental dan kendaraannya berantakan, knalpotnya lepas, saddle tempat duduknya lepas. Luar biasanya, saya yang menabrak dengan kecepatan tinggi tersebut tetap terduduk di atas jok kendaraan dengan dua kaki menjejak tanah. Tidak terluka, bahkan tidak jatuh sama sekali. Hanya ban depan yang meletus dengan bahagian depan kendaraan yang rusak. Barulah saya bersyukur kepada Allah bahwa ketika keluar naik kendaraan tetap mengamalkan, keluar dari rumah mengamalkan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dan ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi banyak orang yang salah pasang doa. Dia naik kendaraan di darat tetapi baca doa kendaraan di laut. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa Nabi Nuh ketika berlayar. Apa yang terjadi? Dia naik pesawat di darat tetapi ketika mendarat sudah berada di laut. Ini bukan salah nasib, tetapi memang doanya salah. Maka setiap doa ada filosofinya. Karena itulah saya sering menggugat kenapa ibu-ibu dalam proses persalinan sering sekali membaca zikirnya, tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata tafaulnya sebagaimana selamatnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan, mudah-mudahan demikianlah bayi ini selamat keluar dari perut ibunya. Tapi ibu-ibu dan para bidan yang mengajarkan dan membaca doa ini lupa bahwa Nabi Yunus ketika membaca doa ini keluar dari perut ikan melalui mulutnya, bukan lewat jalan keluar yang sepatutnya. Makanya banyak bayi-bayi sekarang yang ketika keluar ingin keluar lewat mulut ibunya, maka terpaksa harus dioperasi cesar. Ini karena doa yang salah tempat. Bukan Allah salah mengabulkan doa, tetapi kita yang salah ketika meminta. Maka doa bukan sebatas berdoa, tetapi perlu berguru bagaimana menempatkan doa yang tepat dan sesuai dengan momentum dan waktu yang sepatutnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin tidak semua pasien yang sedang dirawat adalah warga miskin. Saya yakin sebahagian di antara pasien-pasien tersebut adalah orang-orang kaya yang mempunyai kelebihan harta. Maka kenapa tidak dalam kelebihan harta dan sedang dirawat, kita memperbanyak sedekah-sedekah kepada orang-orang lain yang juga sedang dirawat dalam kondisi berkebutuhan. Kita tahu bahwa di hari-hari seperti ini, di waktu duhur, kita bagi-bagikan makanan nasi bungkus melalui masjid ini. Dan siapa tahu bila keluarga-keluarga pasien yang mempunyai kelebihan tersebut ikut berpartisipasi menyenangkan hati pasien-pasien yang lain yang ada di sekitarnya, boleh jadi itu lebih membantu mempercepat proses kesembuhan daripada hanya sekedar untuk mengikuti obat-obat yang ada. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita, dan syukur-syukur bila ada yang berkunjung ke tempatnya diberikan sedekah masing-masing 1 juta. Kalau itu terjadi, mungkin setelah selesai ini saya akan berkunjung ke ruangan-ruangan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.